Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang dimuliakan Allah. 3 hari lagi, atau tepatnya tanggal 28 November tahun 2023, bangsa kita akan memasuki masa-masa kampanye pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif, DPRD, kota dan kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR pusat, serta DPD, dan paling penting lagi bagi bangsa ini adalah pemilihan presiden dan calon presiden. Sebagai seorang guru ngaji di masjid kampung di Yogyakarta ini, ada pertanyaan dari sebagian umat. Sebenarnya bagaimana sih Ustaz, Pak Kiai, pandangan Islam mengenai kampanye, mengenai promosi, mengenai ajakan untuk memilih pasangan presiden dan calon presiden tertentu itu menurut pandangan Islam. Saya jawab, kalau menurut pandangan Islam berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis mengenai hukumnya pemilu, pilpres, dan lain sebagainya. Ini adalah perkembangan lebih lanjut dari kehidupan manusia, termasuk manusia-manusia Muslim setelah berabad-abad lamanya. Yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah apa yang disebut dengan mabda'us syura, prinsip syura, prinsip permusyawaratan, termasuk permusyawaratan untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Kalau itu ada dalam Islam. Tapi kalau yang berupa pilpres, pilak, dan pil-pil yang lain itu
Itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Tapi tidak berarti adanya sistem pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan oleh Islam. Tidak. Islam memang tidak mengatur masalah seperti itu. Mengapa? Karena masalah pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Sehingga pada satu masa menggunakan sistem A, pada masa yang lain akan menggunakan sistem B, pada masa yang lain lagi menggunakan sistem C, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau agama dalam kitab sucinya, dalam hadis-hadis nabinya telah mengatur itu dengan rinci, maka aturan itu akan selalu ketinggalan zaman, karena zaman selalu berubah. Maka dibiarkanlah oleh Islam, yang penting adalah prinsip syura itu. Wa amruhum syura bainahum, begitu penegasan ayat Al-Quran. Urusan mereka, urusan orang-orang Islam itu diselesaikan secara musyawarah bainahum, di antara mereka. Bagaimana sistem musyawarahnya, bagaimana mekanisme permusyawaratan itu diserahkan kepada umat Islam pada masing-masing tempat dan waktu. Karena umat Islam sendiri itu ternyata tidak satu model pemerintahannya. Ada yang berupa sistem kerajaan. Kalau kerajaan tidak ada pemilu, yang ada ialah sistem dinasti. Dari bapak turun ke anak, dan seterusnya dan seterusnya. Ada pemerintahan Islam yang menggunakan sistem monarki, kerajaan. Tapi ada umat Islam, ya, bangsa Muslim yang menggunakan sistem republik. Ya, maka ini akan berbeda-beda. Yang penting bagaimana prinsip musyawarah itu diterapkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab berpemilu yang sudah dilakukan sejak tahun 1955, kemudian berlanjut tahun 1971 dan seterusnya sampai di era reformasi ini, kita menggunakan sistem pilpres, ya, pilek dan lain sebagainya itu secara langsung oleh rakyat. Musyawarahnya itu dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat bangsa ini. Itulah yang disebut pemilu langsung. Tapi sebelum itu di masa Orde Baru kita tidak menggunakan sistem pemilihan langsung, tapi pemimpin negara yang disebut presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh anggota majelis permusyawaratan rakyat. Jadi tidak langsung oleh rakyat, tapi melalui lembaga perwakilan sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka pada waktu itu, pada masa Orde Baru, kita tidak mengenal pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh seluruh rakyat itu, melainkan melalui lembaga perwakilan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, semuanya itu bisa diterima oleh Islam sepanjang yang dipilih itu memang benar-benar orang yang memenuhi kriteria al-quwwah dan al-amanah.
Ini kriteria ini diambil dari sebuah kisah dalam Al-Quran, yakni kisah dua putri Nabi Syuaib alaihissalam, yang mereka ini antri mengambil air di sebuah sumurnya kaum Madian. Lalu Nabi Musa lewat dan mendapati dua perempuan ini. Kasihan rasanya. Ditanya, kenapa kamu di sini? Kami mengantri air karena ayah kami sudah sepuh, tidak mampu untuk antri sendiri. Lalu dibantulah oleh Nabi Musa kedua gadis itu. Diambilkan air, lalu dibawa pulang, dan salah seorang dari putri Nabi Syuaib itu usul kepada sang ayah, kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Apa usulnya? Kata salah seorang di antara mereka itu, ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, pekerjakanlah si Musa itu yang telah membantu kami mengantri air sumur. Ambillah dia sebagai pekerjamu. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah Al-Qawiyul Amin, adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Dari sini kemudian para ulama, antara lain Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasatus Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah menyatakan bahwa persyaratan menjadi pemimpin dalam Islam itu ada dua. Satu, memiliki al-quwah, kekuatan. Yang kedua, memiliki al-amanah, sifat terpercaya. Pengertian dari al-quwah di sini bukan dalam arti kekuatan badan, Pak, ya. Yang paling besar, yang paling gemuk, ya, seperti Pak Ama, Pak, iya, bukan, ya, bukan yang paling jagoan membanting orang, bukan. Kuah di sini adalah menunjuk kepada kemampuan. Artinya orang yang memang memiliki kemampuan, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada dia. Calon presiden memang dia punya pengalaman yang banyak dalam pemerintahan. Dia memiliki keberanian, berani pun ini bukan berani nendang orang, ya, berani meninju orang, menggasak orang, bukan. Keberanian dalam mengambil kebijakan. Dan yang kedua adalah harus memiliki sifat amanah. Dia harus amin, bisa dipercaya. Nah, Bapak-bapak, untuk mengetahui seseorang itu termasuk al-qawiyyu dan al-amin, orang yang mampu memiliki reputasi yang baik, menguasai permasalahan dan bisa dipercaya, tidak terlibat korupsi, kolusi dan lain sebagainya, tidak terlibat gratifikasi, tidak terlibat pemerasan. Ini siapa yang bisa menilai? Ya, yang bisa menilai adalah rakyat. Tapi rakyat ini kan tidak bisa mengajukan nama-nama sendiri. Makanya dibantu oleh partai politik.
Sepanjang partai politik ini jujur dalam memilih siapa yang memenuhi dua kriteria tadi, yakni al-quwah dan al-amanah tadi, maka partai ini berarti telah membantu masyarakat, membantu rakyat untuk bisa memilih tokoh yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Maka partai-partai politik bisa berjasa, bisa dapat pahala kelak di hari kiamat kalau jujur ya dalam mendukung mencalonkan seseorang itu benar-benar memperhatikan aspek al-amanah dan al-quwah. Tapi kalau dalam memilih, mengusung calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, tidak menggunakan dua kriteria itu, tapi hanya karena like and dislike, suka atau tidak suka, pertimbangannya hanya itu, atau karena si calon ini mau memberikan fasilitas-fasilitas kepada partai politik yang mengusungnya itu, maka ini bukan pahala yang didapatkan oleh partai-partai politik dan tokoh-tokohnya itu, tapi dosa pengkhianatan terhadap rakyat, karena mereka tidak membimbing rakyat kepada arah yang benar. Maka sekali lagi, peran partai politik itu penting. Mudah-mudahan ini disadari betul oleh para politisi yang menjadi pimpinan dari partai-partai politik itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati, dalam Islam, dalam sebuah hadis Rasul yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Samurah. Rasulullah Muhammad SAW memberikan nasihat kepada sahabat yang satu ini. Nasihatnya berbunyi, ya Abdurrahmani ibna Samurah, la tas'alil imam, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Wahai Abdullah bin Samurah, janganlah kamu meminta-minta jabatan. Jangan kamu mengemis-ngemis jabatan. Mengapa? Kata Nabi, sebab kalau kamu itu diberi jabatan itu lewat jalan meminta-minta, wukilta ilaiha, kamu akan diserai jabatan itu begitu saja oleh Allah, tanpa Allah cawe-cawe ikut membantu kamu. Di apa dalam istilah Jawanya dinek kewae, apa? Bahasa Jawanya betul, dibiarkan begitu saja pokoknya. Dineng kewae. Kalau kamu mendapatkan jawaban itu lewat jalan meminta. Tapi sebaliknya, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, jika kamu mendapatkan jabatan itu tidak dengan jalan meminta, tapi justru diminta karena semua orang tahu Anda ini adalah orang yang kredibel, orang yang capable, orang yang amanah, orang yang mampu, maka Anda diminta untuk menjadi pemimpin, termasuk menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi gubernur. Wa'inta alaiha, kamu akan diberi i'anah,
oleh Allah untuk bisa menyelesaikan dan menjalankan tugas kewajibanmu dalam jabatan kita. Ini sabda Nabi yang sahih terdapat antara lain dalam kitab Sahihul Bukhari. Dengan demikian lewat hadis ini sebetulnya mengkampanyekan diri untuk jabatan itu tidak dikenal dalam Islam. Yang dikenal dalam Islam itu orang tidak boleh meminta jabatan. Ini hukum asal. Namun demikian hadis ini harus dipahami juga secara kontekstual. Pada zaman itu, pada konteks zaman Nabi, memang mudah untuk mengetahui siapa yang orang yang mampu, orang yang bisa diberi amanah, gampang. Tapi sekarang ketika jumlah masyarakat, anggota masyarakat dan bangsa ini sudah 270 juta lebih, maka untuk menjadi presiden, mencari presiden yang mampu, yang amanah, ini bukan hal yang gampang. Untuk mencari seorang calon bupati, ya, di antara ratusan ribu rakyatnya, bahkan ada kabupaten yang jumlah penduduknya sampai 1 juta, di provinsi yang penduduknya sampai 50 juta, 40 juta, bukan hal yang mudah. Maka demikian adanya ya pencalonan atau istilah-istilah dalam agama itu tarsyih atau pencalonan diri oleh calon legislatif, oleh calon bupati, calon presiden, ini bisa dibenarkan. Bahkan ini kalau betul-betul dia orang yang memiliki kemampuan dan memiliki amanah, memiliki sifat al-quwah dan al-amanah, mencalonkan diri dalam situasi seperti ini termasuk dalam bentuk kebajikan, membantu masyarakat dan rakyat untuk memperoleh pemimpin yang terbaik. Ini. Tapi dalam kaitannya dengan kampanye, mengkampanyekan diri atau mengkampanyekan orang lain, ini ada aturannya dalam Islam. Walaupun Islam tidak mengatur, ya, tidak mengatur masalah kampanye. Tidak ada dalam kitab-kitab kuning itu kampanye itu, Pak. Adanya dalam kitab-kitab putih. Tidak ada dalam Quran, dalam hadis. Yang ada surah itu aja. Tapi dalam beberapa kitab putih setelah kita kaum muslimin hidup dalam bentuk nation state, ya, negara bangsa, maka banyak muncul buku-buku putih yang antara lain berbicara soal masalah tarsyih, masalah diayah atau kampanye. Apa yang kita kenal dengan kampanye pemilihan atau ad-di'ayah al-intikhabiyah, ya, kampanye pemilihan. Ini dikatakan bahwa begini, dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fardu waz-Zawlah fi Syari'atil Islamiyah, karya Dr. Abdul Karim Zaidan, dikatakan wa idza jazat tarsyihu fil waqtil hadiri lid-darurati fala yajuzu liman yurasshiha nafsahu ayyakuma bima yusamma ad-di'ayah al-intikhabiyah allati yakumu bihal murassihun min madihin li ashkhasihim wa tanqisin bi ghairihim wa innama yajuzu lil murassih ayu arifa nafsahu lin nakhibi wa yubayyinu lahum
fikratahu wa minhajahu fil amali wa la yazidu ala dzalik. Arti dari kutipan saya tadi ialah apabila pencalonan diri entah sebagai anggota legislatif, entah sebagai pimpinan eksekutif, apabila pencalonan itu pada masa sekarang ini dibolehkan karena keadaan darurat, karena tidak mungkin lagi ya orang sebanyak ini tidak melalui pencalonan diri ya. Fala yajuzu liman yurassiha nafsahu ayyakuma bima yusamma ad-di'ayatal intiqabiyah. Maka tidak boleh bagi orang yang mencalonkan dirinya untuk melakukan apa yang disebut ad-di'ayah al-intiqabiyah, melakukan kampanye pemilihan allati yaqumu bihal murasyihun, di mana sang calon melakukan madihin li asfasi, melakukan ya pemuja-mujaan, menunjukkan kehebatan dirinya, wa tangkisin bi ghairi, sebaliknya merendahkan atau melecehkan pihak lain. Wa inna ma yajuzu lil murasyih, melainkan yang boleh bagi seorang kandidat, seorang calon ialah ini, ada dua, ayyu arifa nafsahu linnakhibi, yakni memperkenalkan dirinya kepada para pemilih. Ya, jadi ayyu arifa nafsahu linnakhibi, dan yang kedua wa yubayyina lahum fikratahu wa minhajahu fil amali wa la yazidu ala dzalik, dan memaparkan kepada para pemilih ide pemikiran atau sekarang disebut dengan visi dan misinya dalam nanti bekerja kalau dia terpilih. Ini yang boleh. Nah, berdasarkan keterangan seperti ini, maka saya ingatkan bahwa di masa kampanye yang akan datang, yang akan berlangsung 3 hari lagi, yakni tanggal 28 November 2023. Mari, kampanye-kampanye itu sebetulnya batasi saja pada 2 hal itu. Batasi pada 2 hal. Pertama, memperkenalkan diri orang yang kita dukung. Kalau kita berkampanye untuk orang lain, memperkenalkan dirinya dengan benar dan jujur. Dan yang kedua, menjelaskan visi dan misinya. Tapi kalau visi dan misi ini lebih baik dijelaskan langsung oleh orang yang menjadi calon. Tapi para jurkam ya, yang memperkenalkan calon, ini sangat penting memperkenalkan calon itu secara jujur apa adanya. Kalau saya misalnya jadi jurkam untuk 6 orang capres dan cawapres itu, saya akan pilih memperkenalkan orang yang paling saya kenal. Karena apa? Karena saya khawatir, takut saya memalsukan, membuat kepalsuan publik. Saya tidak begitu tahu tentang orang itu, kok saya puja-puja orang itu setinggi langit. Ini namanya kebohongan publik. Saya akan pilih di antara 6 itu, terus terang yang paling saya kenal adalah calon wakil presiden nomor urut 3. Di samping juga calon wakil presiden nomor 1.
Cak Imin atau Muhaimin Iskandar saya kenal karena dia pernah menjadi mahasiswa saya di IAIN Sunan Kalijogo Fakultas Syariah. Tapi saya lebih kenal lagi adalah dengan pribadi yang bernama Mahfud MD. Kalau saya akan jadi jurkam, saya pilih yang paling resikonya paling kecil untuk berbohong. Karena saya tahu persis siapa itu Mahfud MD. Mahfud MD itu sudah saya kenal ketika beliau masih mahasiswa di Fakultas Hukum UII. Saya waktu itu dosen muda Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo. Kalau Muhaimin Iskandar itu saya kenal hanya sebagai mahasiswa. Dia mahasiswa saya dosen dia, tapi dia tidak sempat menyelesaikan kuliahnya di IAIN, tapi menyelesaikan kuliahnya di Fakultas ISIPOL, Ilmu Sosial dan Politik UGM, jurusan Sosiatri. Tapi keluarganya saya kenal. Karena dia berasal dari kalangan keluarga pondok pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Tapi kalau Mahfud MD saya kenal sejak dia mahasiswa, saya sudah dosen. Sering ke rumah berkonsultasi dan teman-temannya. Dan setelah dia menjadi dosen di UII, dia juga masih sering, sampai pada suatu saat dia diambil Gus Dur untuk menjadi Menteri Pertahanan tahun 99-2000 itu. Itu saya kenal baik. Saya bukan kenal karena dia orang Madura, saya kenal di Madura, tidak. Beliau itu Maduranya itu sebelah timur, Pamekasan. Saya Madura sebelah barat, Bangkalan. Saya tidak kenal Mahfud MD di Madura, kenalnya di Jogja. Saya tahu persis siapa dia. Antara lain saya tahu persis dia ini adalah orang yang apa adanya. Orang yang lurus, orang yang jauh dari kesan mengemis jabatan. Suatu peristiwa yang saya kenang sampai sekarang dari tokoh yang satu ini ialah ketika pada suatu sore hari di tahun 1999-2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengumumkan nama-nama anggota kabinetnya. Saya terperangah dan terkejut bukan main ketika nama Mahfud MD disebut sebagai Menteri Pertahanan. Dan keterkejutan saya ini bukan hanya sendiri, banyak orang yang terperangah, termasuk mentor-mentor beliau di Universitas Gadjah Mada, di UII. Itu banyak yang berkomentar nyinyir, sinis. Mahfud MD jangankan berhadapan dengan Pentagon. Pentagon itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Berhadapan dengan Menhan Singapura saja sudah kejar katanya. Itu ternyata komentar-komentar miring dan sinis itu berpengaruh kepada jiwa Pak Mahfud MD, sehingga dia terpikir, terlintas dalam pikirannya untuk mengundurkan diri, tidak bersedia menjadi Menhan. Maka saat dia menjelang maghrib menghubungi saya lewat telepon, Mas Malik, dengar enggak pengumuman Gus Dur tadi tentang saya? Lah iya, saya tuh ingin tanya, kok bisa sampean Adinda ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan? Gimana ceritanya itu dia? Wah, Mas, saya merasa tidak mampu. Kemungkinan saya akan mundur katanya. Ya jangan dulu, jangan mundur dulu. Kamu sudah menyatakan bersedia enggak pada Gus Dur? Sudah. Jangan mundur, saya bilang.
Bagaimana kalau nanti Mas Malik bawa tokoh-tokoh Madura di Jogja itu untuk ke rumah saya pada maghrib, kita bicarakan ini. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya saya ajak ya sesepuh Madura di Jogja ini, ada 4 orang termasuk saya, Pak Sayuri Rustam, kenal ya, yang di sana rumahnya itu di Jalan Sumatera itu. Kemudian Pak Kolonel Budi Santoso, itu mantan dan Dandim Sleman, mantan dan Rem 072 Pamungkas, dan satu lagi kakak sepupu istri saya, Abdul Wahid Oscar, SHMH, pensiunan hakim tinggi pengawas di Mahkamah Agung. Kita berempat mendatangi Pak Mahfud di rumahnya di Sambi Legi Baru itu. Disitulah Pak Mahfud bercerita. Saya tanya, bagaimana sebetulnya ceritanya? Kok kamu bisa ditunjuk sebagai Menhan? Apa kamu minta pada Gus Dur itu? Jangankan minta, kenal Gus Dur pun tidak. Saya mengenal Gus Dur itu hanya sebagai panitia seminar di UII, disuruh menjemput ke bandara dan mengantar ke bandara lagi. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya tidak ingat. Nah sekarang saya kok diminta jadi Menhan. Gimana ceritanya? Dia cerita bahwa Pak Mahfud ini didekati oleh Pak Alwi Shihab, orang dekatnya Gus Dur yang menjadi Menlu ya, begitu. Pak Mahfud diminta ke Jakarta menghadap Gus Dur. Nah, ketika sudah berhasil bertemu Gus Dur bilang kepada Pak Mahfud, Pak Mahfud, saya dengar tentang prestasi Anda dalam memimpin UII sebagai wakil rektor. Ternyata Anda berhasil membawa UII kepada kemajuan. Dan perlu Anda ketahui, UII itu, Universitas Islam Indonesia itu, antara lain didirikan oleh ayah saya, Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim. Itu antara lain yang mendirikan UII. Maka sekarang Anda harus bantu saya dalam kabinet ini. Sebagai apa, Gus? Sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan? Apa bukan Menteri Pertanahan? Jadi beliau ini tidak mengira kalau akan diangkat sebagai Menteri Pertahanan itu. Dia mengira Menteri Pertanahan karena dia ahli hukum. Ada salah satu cabang ilmu hukum itu adalah hukum agraria atau hukum pertanahan. Tidak, hukum pertahanan kata Gus Dur. Gus, jawab oleh Pak Mahfud, Gus, saya ini tidak punya latar belakang pertahanan. Nah, ketika saya kuliah sebagai mahasiswa, saya tidak pernah terlibat dalam resimen mahasiswa atau mentor. Setelah saya jadi salah seorang pimpinan di UII, saya tidak pernah mengikuti kursus reguler Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Dulu zaman Orba itu, kalau orang ingin jabatan tinggi harus punya sertifikat lulus kursus reguler Lemhanas. Saya tidak punya latar belakang pertahanan. Apa aja jawaban Gus Dur? Gus Dur itu kalau menjawab kan ringan-ringan saja. Saya ini jadi presiden, Pak Mahfud, juga tidak pakai latar belakang. Begitu aja kok repot. Ya toh, bahasanya Gus Dur kan begitu. Akhirnya Gus Dur tetap meminta Pak Mahfud jadi Menteri Pertahanan. Dan Pak Mahfud tetap masyghul gitu. Ini gimana ini kalau pertahanan? Gus Dur ngerti bahwa Pak Mahfud sedang bingung gitu. Lalu dijelaskan oleh Gus Dur, begini Pak Mahfud,
saya ini sekarang sedang membutuhkan para ahli hukum tata negara dalam rangka menata kembali konsep dwifungsi ABRI. Dulu kan di zaman Orba terkenal itu konsep dwifungsi ABRI. ABRI itu bisa berperan sebagai militer, tapi juga bisa berperan sebagai pejabat sipil, bupati-bupati, gubernur-gubernur dari ABRI kan banyak ya. Nah, konsep ini harus dibenahi, dan pembenahan itu harus secara konseptual, tidak boleh tambal sulam. Maka diperlukan ahli hukum tata negara. Nah, saya sudah punya ahli hukum tata negara, Yusril Ikhsa Mahendra sebagai Menteri Kehakiman. Saya sudah punya Dr. Marsilam Siman Junta sebagai Sekretaris Negara. Dia juga ahli ilmu hukum tata negara. Saya perlu satu lagi di Departemen Pertahanan ini. Andalah yang saya minta. Nah, setelah dia bercerita tentang ini proses dia menjadi siapa? Menjadi Menhan ini. Saya berkesimpulan begini deh. Kalau ceritamu itu jujur, kamu tidak mengemis-kemis, tidak minta kepada Gus Dur, jangan ditolak. Terima. Kamu jadi Menteri Pertahanan. Sebab tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Apalagi kamu punya modal cerdas. Kamu punya modal bertanggung jawab. Karena Pak Mahfud itu saya tahu persis, karena dia sebagai sekretaris saya sebelum diangkat sebagai Menhan itu, saya sebagai ketua dari Forum Silaturahim Cendekiawan Keluarga Madura Yogyakarta, beliau sebagai sekretaris saya. Kalau kamu punya kelebihan, cerdas, bertanggung jawab, maka sekarang terima jabatan itu, karena kamu tidak meminta. Lalu saya bawakan hadis itu, bapak-bapak, hadis Abdurrahman bin Samurah tadi. Jangan kamu meminta jabatan, sebab kalau kamu mendapatkan jabatan lewat meminta, akan diserahkan jabatan itu sepenuhnya pada kamu tanpa Allah mau membantu. Tapi kalau tidak melalui permintaan, kamu akan mendapatkan i'anah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya menjadi jurkam, saya akan pilih menjadi jurkam dari orang yang saya kenal, yang saya tahu track recordnya, ya, pengalamannya luar biasa. Menjadi Menhannya Gus Dur tadi banyak diragukan orang, tapi dia ternyata mampu menjadi Menhan yang baik, yang berprestasi. Lalu pindah ke DPR. Ke DPR dia juga menjadi anggota DPR yang baik. Tidak ada masalah dengan KPK dan lain sebagainya. Ketika dia menjadi hakim konstitusi, ya, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi, dia menunjukkan prestasi yang sangat gemilang, sehingga MK itu mencapai puncak kejayaannya pada zaman Pak Mahfud MD. Berarti Pak Mahfud ini adalah tokoh yang sudah khatam 3 kekuasaan. Legislatif sebagai anggota DPR sudah, eksekutif sebagai Menteri Pertahanan, dan sekarang sebagai Menko Polhukam, yang bukan sekedar pelengkap penderita, tapi benar-benar berperan. Dan dia juga sudah menunjukkan prestasi sebagai dalam bidang yudikatif, sebagai anggota Mahkamah Hakim Konstitusi, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh jurkam mamti itu, perkenalkan calonnya itu, perkenalkan jagonya itu dengan secara jujur, tanpa merendahkan calon-calon yang lain. Mudah-mudahan bangsa ini senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, i'anah dan
inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu memilih yang terbaik di antara para calon yang sekarang sedang berlaga mulai tanggal 28 lewat kegiatan kampanye. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq, wallahul muwaffiq wa huwal musta'an, wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.